Warga kepung kantor Desa Tanjung Gusta, desak dugaan politik uang diusut. Camat Sunggal tegas, kalau Edison Gultom menang, belum tentu bisa duduk jadi kades, pungkasnya. Aroma dugaan politik uang dalam pemilihan kepala desa Pilkades Tanjung Gusta semakin memanas. Puluhan warga Jalan Tanjung Gusta mendatangi aula pemerintahan Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Menuntut kejelasan atas beredarnya video yang diduga memperlihatkan calon kepala desa nomor urut 5, Edison Gultom, membagikan amplop kepada warga saat masa kampanye pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu. Aksi yang berlangsung di hadapan Camat Sunggal Tengku Cairuniza, Kapolsek Sunggal Kompol Mehad Yunus Tarigan, SH, MH, dan Ramil 01, Sunggal Kapten Kaf Murfi Khairuddin itu berubah menjadi forum desakan terbuka. Warga meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang dinilai telah mengguncang kepercayaan publik terhadap jalannya demokrasi desa. Di hadapan massa yang memadati aula, Camat Sunggal Tengku Cairuniza menegaskan bahwa secara administrasi Edison Gultom masih tetap mengikuti tahapan Pilkades hingga hari pencoblosan. Namun Camat juga menyampaikan pernyataan yang langsung menyita perhatian masyarakat. Pemilihan tetap berjalan, tetapi apabila calon nomor urut 5 menang dan kemudian terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan bisa dinyatakan gugur dan tidak bisa dilantik menjadi kepala desa, tegas Camat. Khususnya masyarakat dan negara adalah sesuatu hal yang diterima baik, dibuktikan dengan kritisnya masyarakat Desa Tanjung Gusta untuk pelaksanaan Pilkades ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian mungkin nanti juga ada dari Pak Kapolsek dan Pak Ramil penjelasan terkait masalah apa yang Bapak Ucil Manurung besertakan, Bapak Pak Ucil Manurung saya sampaikan, Pak Ucil Manurung besertakan ajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pilkades pada Desa Tanjung Gusta. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan bahwa surat Bapak Ibu sudah kami terima dan sudah kami terima, kemudian kami tindak lanjuti hari ini bisa dibuktikan dengan pemanggilan calon yang Bapak Ibu sangkakan, ya kita bilang sangkakan terhadap beberapa pelanggaran yang Bapak Ibu sampaikan kepada panitia pengawas Pilkades Kecamatan Sunggal. Kemudian saya akan menjelaskan mungkin pelanggaran Pilkades sesuai dengan Pergub nomor 64 tahun 2021. Di sini di pasal 10 ayat 4 di poin B, menjanjikan dan atau memberikan uang dan atau barang yang bertujuan untuk memenangkan dirinya, itu bagian dari pelanggaran. Kemudian di pasal 11 di ayat 1 di sini, bakal calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap bakal calon ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf A sampai dengan D sebelum pelaksanaan penyaringan, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan dan ditetapkan sebagai dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan berdasarkan rekomendasi dari panitia pengawas Pilkades serta atau sub kepanitiaan di kecamatan. Di pasal 2, pelanggaran yang dilakukan oleh calon terhadap ketentuan pasal 10 ayat 4 huruf A sampai dengan D pada saat pelaksanaan penetapan DPD, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan calon kepala desa terpilih wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Begitupun hasil laporan Bapak Ibu sekalian, kemudian hasil berita acara yang tadi dilaksanakan oleh panitia pengawas terhadap
calon yang Bapak sampaikan akan kami laporkan ke pengawas tingkat kabupaten. Itu akan dilaporkan hari ini juga ke kantor bupati, khususnya ke dinas PMD. Kalau salah satu dari Bapak Ibu mau mendampingi Bapak Sekam, dipersilakan. Jadi di sini panitia pengawas kecamatan menyampaikan kami bekerja sesuai Pergub nomor 64 tentang Pilkades tahun. Jadi kami juga senang dan bangga terhadap Bapak dan Ibu sudah memberikan suara dengan tertib. Saya lihat tadi dengan tertib karena Bapak punya tujuan satu, kan begitu, bukan ada yang lain-lain. Jadi bukan ada Bapak merusak, bukan ada dorong-dorong. Nah ini yang bagus. Kalau menurut kami dari segi keamanan ini sudah sangat baik sekali. Dan apa yang Bapak tuntut sekarang ini akan kami lanjutkan ke tingkat atas di tingkat kabupaten. Jadi Bapak Selalu, ya kami tetap menjalankan sesuai dengan aturan undang-undang ataupun peraturan bupati yang sudah dibuat. Kemudian nantinya juga sepulangnya dari sini kami berharap kita semua tertib, ya Pak ya, semua tertib sampai ke rumah. Yang penting tujuan apa daripada bapak-bapak dan ibu-ibu tercapai kan itu yang sebetulnya. Ini mungkin semua proses demokrasi, semua kita mengawal. Saya bangga, saya sangat rekan semua sama seluruh masyarakat desa yang di desa ini bisa mengawal dengan baik. Harapannya, mari Pak, kita lakukan proses demokrasi ini dalam keadaan aman, damai, ya. Ini sudah benar, ini sudah baik menurut saya. Karena bagaimanapun setiap pengawalan itu bukan hanya dari kita, tetapi juga dari seluruh masyarakat yang ada. Jadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Camat, maksud Pak Kapolsek tentang bagaimana ini proses ini akan dilakukan, perbu bagaimana yang akan dilaksanakan, mulai dari sini akan dibawa nanti ke bupati. Silakan Pak, silakan dikawal nanti dari bapak-bapak sekalian yang mau ikut tadi yang disampaikan sama Pak Camat untuk ikut mengawal ini, silakan. Mari kita sama-sama kawal. Saya juga seluruh muspika di sini akan mengawal ini. Harapannya proses ini bisa berjalan dengan aman, tertib. Kemudian proses demokrasi Pilkades hari ini yang akan dilaksanakan besok di tanggal 2 bisa aman damai. Itu aja dari saya Pak. Harapannya kita melaksanakan proses. Pernyataan tersebut sontak menjadi bahan perbincangan warga. Sebab, untuk pertama kalinya di hadapan publik, pemerintah kecamatan secara terbuka menyampaikan bahwa menang dalam pemungutan suara bukan berarti otomatis bisa menduduki kursi kepala desa apabila terbukti melakukan pelanggaran yang berimplikasi pada pembatalan hasil pemilihan. Suasana kemudian memanas ketika Ucil Manurung, salah seorang warga, meluapkan kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa aspirasinya kerap dianggap angin lalu. Jangan jadikan rakyat bodoh. Video sudah beredar, masyarakat sudah resah, tapi sampai hari ini yang kami dengar hanya janji proses dan proses. Kalau rakyat kecil yang melanggar aturan, cepat sekali ditindak. Tapi kalau menyangkut kontestasi politik, kenapa semuanya terasa lamban? Tegas Ucil di hadapan unsur muspika. Ini Pak, harus ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa Pak. Jangan Bapak yang bilang masyarakat ya langsung bikin pengaduan ke atas itu Pak. Yang punya jalur Pak, itu Pak, yang berganti kita cakap. Saya cakap nanti, Bapak cakap saya nggak akan memotong Pak. Tetapi saya cakap, Bapak dengar dulu Pak. Menurutnya, warga tidak datang untuk membuat kerusuhan, melainkan menuntut ketegasan pemerintah dalam menjaga marwah Pilkades agar tidak tercoreng oleh dugaan praktik politik uang. Kalau memang tidak ada pelanggaran, jelaskan ke rakyat. Kalau ada dugaan pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jangan biarkan masyarakat menilai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Demokrasi desa jangan dijadikan ajang transaksi yang merusak kepercayaan rakyat, katanya disambut sorakan dukungan warga.
Sejumlah warga lainnya bahkan secara terbuka mempertanyakan mengapa dugaan yang telah menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat belum juga menghasilkan kepastian hukum. Mereka menilai pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika legitimasi pilkades sedang dipertaruhkan. Jangan tunggu kursi kepala desa diduduki baru sibuk bicara aturan. Kalau memang ada persoalan, selesaikan sekarang. Rakyat butuh kepastian, bukan narasi bahwa nanti akan diproses. Jangan sampai setelah menang baru muncul polemik yang lebih besar, teriak salah seorang peserta aksi. Di tengah tekanan warga, Kapolsek Sunggal Kompol Mehad Yunus Tarigan dan Ramil 01, Sunggal Kapten Kaf Murfi Hairudin mengimbau masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menyerahkan proses penanganan dugaan pelanggaran kepada mekanisme yang berlaku. Meski aksi berlangsung kondusif, pesan yang disampaikan warga terdengar jelas, masyarakat tidak ingin Pilkades Tanjung Gusta meninggalkan tanda tanya dan krisis kepercayaan. Bagi mereka, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang menang pada tanggal 2 Juni tahun 2026 nanti, melainkan kredibilitas demokrasi desa itu sendiri. Jika dugaan pelanggaran dibiarkan tanpa kejelasan, warga khawatir hasil Pilkades akan terus dibayangi polemik dan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Tuntas Pos TV mengabarkan dari Medan.